Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idio Setia Budi dengan NIM 2115050062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial pemimpin. Seterusnya lanjut kita ke yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Peran fundamental kepemimpinan adalah elemen pentingnya dalam berbagai organisasi dan institusi, baik sektor publik maupun swasta. Pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan arah, strategi, dan budaya organisasi. Dalam era globalisasi, peran pemimpin semakin kompleks, menuntut mereka untuk lebih adaptif, inovatif, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Kepemimpinan yang efektif menjadi kunci dalam menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan memiliki tanggung jawab moral yang mendalam. Pemimpin atau uli amri diharapkan memimpin dengan keadilan, amanah, dan integritas selaras dengan ajaran Al-Quran. Tanggung jawab sosial pemimpin menekankan perlunya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya terhadap kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Seterusnya yaitu adalah metode penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran terkait tanggung jawab sosial pemimpin. Penulis merujuk pada tafsir klasik seperti Al-Qutubi, Al-Misbah, dan Ibnu Katsir untuk memahami peran dan kewajiban pemimpin dari perspektif Islam. Melalui pendekatan ini, tema kepemimpinan dipahami secara menyeluruh dengan menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan kesejahteraan dalam menjalankan kepemimpinan. Seterusnya yaitu adalah studi literatur. Studi literatur ini menyoroti konsep tanggung jawab sosial pemimpin, mencakup kewajiban etis dan moral seorang pemimpin dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Literatur merujuk pada teori-teori kepemimpin kontemporer yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi positif terhadap masyarakat, serta pada ajaran Islam yang menekankan keadilan dan amanah. Tafsir Al-Quran oleh Al-Qutubi, Al-Quraish, Shihab, dan Ibnu Katsir juga digunakan untuk menggambarkan kewajiban kepemimpinan dalam menjaga hak-hak masyarakat, terutama kaum rentan seperti anak yatim, serta memastikan keadilan sosial. Lanjut kita ke pembahasan surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Di dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa amanat dalam ayat ini mencakup segala tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, baik itu amanat harta, jabatan, maupun kepercayaan dalam konteks sosial dan politik. Allah memerintahkan agar amanat tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menerangkan pentingnya prinsip keadilan yang harus didengar tanpa pandangan bulu, baik dalam urusan pribadi maupun publik. Keadilan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk keputusan yang diambil oleh pemimpin terhadap rakyat. Di dalam tafsir Al-Qutubi, Imam Al-Qutubi menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait dengan tanggung jawab sosial pemimpin dan pejabat publik dalam menyampaikan amanat mencakup tidak hanya urusan harta, tetapi juga keadilan dalam memutuskan perkara di antara manusia. Menurut Al-Qutubi, Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan setiap amanah sesuai haknya dan memastikan keadilan ditegaskan
tegakkan dalam urusan hukum. Hal ini sangat relevan dengan yang membahas tanggung jawab sosial pemimpin, di mana pemimpin harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan bertindak secara adil terhadap semua orang. Yang kedua, ayat atau surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakan, ialah mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, perintah kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulkan. Maafkan kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Di dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab, Quraisy Shihab menjelaskan bahawa ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak akan memberikan beban melampaui kemampuan manusia ini, menegaskan bahawa segala bentuk ujian, perintah maupun larangan yang diberikan Allah semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing individu. Oleh kerana itu, ayat ini memberikan ketenangan baik bagi umat Islam bahawa apapun cobaan yang dihadapi mereka mampu mengatasi dengan bantuan Allah. Tafsir Al-Qutubi, Imam Al-Qutubi juga menegaskan bahawa ayat ini mengandung ajaran penting tentang tanggung jawab pribadi. Setiap orang akan diminta bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan, baik itu perbuatan maupun buruknya. Ayat ini juga mencerminkan rahmat Allah di mana memerintahkan untuk memohon ampunan jika seorang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Al-Qutubi menggarisbawahi pentingnya doa yang diajarkan di ayat ini sebagai bentuk kerendahan hati manusia dalam memohon pertolongan dan ampunan dari Allah atas segala kelemahan mereka. Yang terakhir itu adalah surah Al-Isra ayat 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dia dewasa, dan penuhi janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahawa ayat ini merupakan perintah untuk menjaga harta anak yatim dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran. Allah melarang siapapun yang mendekati harta anak yatim dengan niat jahat atau untuk menggunakannya demi kebutuhannya pribadi. Seorang yang bertanggung jawab atas anak yatim harus mengelola harta mereka dengan cara yang bermanfaat hingga anak yatim tersebut dewasa dan dapat mengelola hartanya sendiri. Ayat ini juga menunjuk pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga amanah. Tafsir Al-Qutubi, Imam Al-Qutubi menekankan bahawa larangan mendekati harta anak yatim ini mencakup setiap bentuk penyalahgunaan, termasuk menggunakan harta tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Al-Qutubi juga menjelaskan bahawa pemeliharaan atau wali anak yatim diperintahkan untuk hanya menggunakan harta tersebut jika benar bermanfaat bagi anak yatim, misalnya untuk pendidikan atau kebutuhan hidupnya. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan untuk menepati janji kerana setiap janji akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini mencerminkan pentingnya amanah dalam semua aspek kehidupan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan tadi terkait, yaitu surah An-Nisa ayat 58, surah Al-Baqarah ayat 286 dan surah Al-Isra ayat 34 menekankan tanggung jawab sosial, moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 58 menekankan pentingnya menunaikan amanah
dan menegakkan keadilan. Pemimpin harus menyampaikan setiap amanat yang diberikan kepada mereka dengan jujur dan adil, serta memastikan keputusan-keputusan yang diambil tidak terpiak dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 286 menyorot bahwa Allah tidak membebani seorang di luar kesanggupannya. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Pemimpin harus menyadari bahwa mereka hanyalah diminta bertanggung jawab sesuai dengan kepastian dan usaha mereka, sehingga harus berusaha sebaik mungkin dalam memimpin dan melayani masyarakat. Yang terakhir, surah Al-Isra ayat 34 menegaskan kewajiban untuk menjaga harta anak yatim dengan cara yang baik hingga mereka dewasa, serta pentingnya menetapkan janji. Ini menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi yang lemah, tetapi juga harus menjalankan amanah dengan integritas dan memenuhi janji-janji mereka. Ketiga ayat ini bersama-sama menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang kuat untuk menjaga kesejahteraan